Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Poster yang sudah tersebar yang harusnya kita membahas sebagaimana yang sudah diinformasikan, yaitu Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahasan bagian dari kajian tafsir kita di dalam surah An-Nasr. Namun untuk bahasan itu saya pending terlebih dahulu dikarenakan ini merupakan pertemuan yang aya sakali deui pertemuan teh. Atau nabi atau iya. Kayaknya lebaran saum. Ya. Nah, jadi penting disampaikan dikarenakan kita menginjak pada bulan Sya'ban, ini tanggal 14 berarti ya Bu? Atau 13? 14 ya. Tanggal 14 Sya'ban. Jadi tinggal beberapa hari lagi atau sekitar 2 minggu kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi di detik-detik ini seharusnya menjadi motivasi besar untuk kita mempersiapkan diri. Dan harusnya ketika menghadapi bulan Ramadan, persiapan bukan malah di akhir-akhir ini, Pak. Tapi harusnya jauh-jauh hari. Setelah saya ikut kajian dengan guru saya, mengkaji bagaimana para salafus soleh itu mempersiapkan Ramadan, ternyata luar biasa. 6 bulan itu mempersiapkan dirinya. Tah urang ayeuna tanggal 14 Saban tos naon disiapkeun. Halo. Apa yang sudah kita persiapkan? Nah, maka tidak ada salahnya untuk kita kalau disebut telat, ya jangan. Tapi kita manfaatkan sedemikian rupa untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Jadi gini Pak, jangan sampai kita salah start. Terkadang banyak umat Islam yang mencita-citakan masuk pada bulan Ramadan, saya akan semangat ibadah, itu salah kata saya. Kenapa? Karena kalau kita baru semangat di bulan Ramadan, itu semangatnya pasti tidak akan lama, hanya sebentar. Dan hanya di awal saja. Paling selang beberapa hari kadituna atos mula PSDI Pak gitu kan. Tos teu aya deui semangatna. Karena persiapan dan konsepnya yang salah mempersiapkan Ramadan. Paling juga yang semangat Ramadan itu pas munggahan hungkul. Tos munggahan lewat, nyatos we asa teu Ramadan deui kan gitu. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi kepada kita. Karena fokus di bulan Ramadan adalah fokus bagaimana memaksimalkan ibadah untuk mendapatkan segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan itu. Nah, persiapannya akan tergambar bagaimana semangat kita menggapai bulan Ramadan itu adalah sekarang. Bahkan sebelum-sebelumnya. Minimal yang harus kita persiapkan seharusnya 2 bulan sebelum Ramadan. Pada bulan Rajab dan Sya'ban.
Dan sekarang kita sudah masuk pada bulan Syaban, tanggal 14 Syaban. Nah, apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal nanti di bulan Ramadan? Kalau Bapak Ibu persiapannya untuk melaksanakan sekarang, baru persiapan, apalagi latihan di saum, mungkin bisa mendapatkan hanya 5 kali saum sunnah deui. Senin Kamis misal, kalau mau mendapatkan Senin Kamis. Jadi besok, kemudian Kamis, minggu depan lagi Senin, Kamis, dan satu lagi sudah selesai. Jadi hanya 5 kali kalau ibu bapak memanfaatkan Senin Kamis. Tapi kalau bapak ibu sudah memanfaatkan Senin Kamis itu jauh-jauh hari, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana Siti Aisyah menyampaikan di dalam makalah itu disampaikan. Jadi saya coba untuk membahas sebagai pengingat kita semua menggapai fadilah Sya'ban sesuai sunnah, agar ibadah kita benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangatnya sebagaimana semangat Rasulullah, sahabat dan salafus saleh. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mempersiapkan diri ketika menghadapi bulan Ramadan. Di dalam makalah hadisnya, hadis riwayat muttafaqun alaih. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya. Wa ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatun. Jadi saum 1 bulan penuh satupun. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul saum 1 bulan penuh satupun illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi tidak ada pelaksanaan saum 1 bulan penuh itu kecuali hanya Ramadan saja. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan cenah abi mah biasa di luar Ramadan oge tos full melaksanakan saum, tah kengeng di mana kan gitu. Karena Rasul saja belum pernah, kata Siti Aisyah, melaksanakan saum 1 bulan penuh itu dalam bulan-bulan yang lain, hanya di Ramadan saja. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan 1 bulan full pelaksanaan di luar Ramadan saum, maka itu tentunya di luar contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan pernah Pak terjadi kepada satu sahabat, Abdullah bin Amr, yang melaksanakan saum itu setiap hari dan tidak pernah buka-buka. Ya bukana pas maghrib, maksudnya besoknya saum deui setiap hari. Kemudian sampai kepada Rasul, kan ku Rasul ditegur, tong unggal dinten teuing, dikurangan ku Rasul teh salah sata ayamin min kulli syahrin, 3 dinten we tiap sasi. Qultu ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Ditawaran deui khomsan 5 kali atuh. Qultu ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Sab'an 7 atuh. Qultu ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Tis'an 8 atuh, aku bisa lebih dari itu. Ahada asaro tos we 11 we dina setiap bulana. Apa kata Abdullah bin Amr? Qultu ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Itu Abdullah bin Amr. Jadi dikurangan teh terus kalah nawar, hoyong ditambihan. Coba lamun urang dikurangan Ramadan. Erek nawar nambahan atau rek syukuran. Jadi pas saya kanggo bapak mah Ramadan teh tong 30 hari teuing gitu. 15 hari we gitu. Aduh alhamdulillah kan gitu. Masih syukuran. Tapi sahabat tidak seperti itu. Nah, ketika ada sahabat yang saum setiap hari, Rasul itu ditegur, jangan sampai setiap hari teuing gitu. Tapi diberikan sok atuh penawarannya. Nah, maka yang terakhir, ketika Abdullah bin Amr masih menawar seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la saumu fauqa saumi Dawud syatrud dahri. Tidak ada saum yang paling tinggi, yang paling utama dibandingkan dengan saum-saum yang lainnya, yaitu maksudnya saum sunnah, kecuali saum Daud. Maka yang paling banyak itu saum Daud. Jadi 1 hari saum, 1 hari buka, tidak saum, selang-seling. Nah makanya di dalam hadis ini menjadi penjelas
Ya, ketika ada orang yang bisa saum 1 bulan penuh, itu kayak gimana gitu. Rasulullah tak acan kantos melaksanakan saum 1 bulan penuh di bulan-bulan yang lain, kecuali di bulan Ramadan. Jadi kita juga jangan pernah merasa bahwa ketika kita bisa melaksanakan saum full, itu bisa melebihi Rasul, tidak mungkin. Jadi Rasul malah akan menegur, jangan sampai setiap hari ting. Nah, di sini menjadi informasi bagi kita bahwa Siti Aisyah menyampaikan juga wa ma ra'aituhu fi syahrin, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah dalam 1 bulan pun aksaro minhu siyaman, yang lebih banyak darinya saum fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi Pak Rasul ngebut gitu, memaksimalkan di bulan Sya'ban, semakin banyak saumnya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yang seperti ini mungkin bisa jadi Rasul di bulan yang lain Senin Kamis biasanya, tapi ketika Sya'ban langsung digeder gitu. Nah, termasuk ibu-ibu, hari ibu-ibu biasanya saum nu mana? Halo. Cih. Bapak-bapak saum nu mana? Yang biasa dilaksanakan ataukah baru mau gitu kan? Ayeuna lakumaha cara mempersiapkan dirina Ramadan sakedap deui eri persiapan nembe ayeuna kan gitu. Nah, makanya tadi jangan pernah mengatakan telat kalau orang sok weder ti ayeuna keneh gitu. Jadi besok Bapak Ibu kalau yang sudah saum Senin Kamis dari dulu, ya alhamdulillah, terus lanjutkan ieu mah nu teu acan sama sekali kamari saum Senin Kamis henteu. Tilu dinten tiap sasi henteu. Komo saum Daud mah kan gitu. Hariteun bade Ramadan muni asa panggagahna. Padahal Rasul wae persiapan. Jadi Rasul saja persiapan, urangnya sami gitu kan. Kadana urang anu mempersiapkan diri. Makanya nanti ketika kita beribadah di bulan Ramadan tidak ada istilah bermalas-malasan. Moal aya katinggalina teh leuleus. Moal aya katinggalina teh celong. Moal aya katinggalina teh hulang-hulang pikarunyaeun moal. Manya karege seta Ramadan geus katingali siga kitu. Moal mungkin. Nah, maka dengan persiapan itu untuk membuktikan leres teh urang teh semangat. Jadi sanes kieu cita-citana teh pokona mangke Ramadan saya rek salat cenah kitu geura. Nah, bet kudu nungguan Ramadan. Emang yakin gitu bakal dugi karena Ramadan? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Makanya kenapa kita harus persiapan jauh-jauh hari? Orang kita apal gitu. Bisa tedugi karena Ramadan, tapi persiapan sudah ada. Tapi kalau ternyata kita ditakdirkan ke Ramadan, kita persiapan, hasilnya persiapan ini akan menunjukkan bagaimana semangatnya kita untuk Ramadan. Pak, kan biasa hari di urang mah budayana gitu. Awal Ramadan masjidnya ngaheuringan. Sempit. Tapi hanya bertahan beberapa hari. Mungkin gitunya. Nah, setelah hari-hari selanjutnya kan mulai itu seleksi alam. Gitu, kan? Di tukang teh, duka kamarana gitu kan. Akhirnya nyesana hari dia maksimal sisa berapa? 3 baris. Alhamdulillah itu 3 baris mah. Ya. Nah, ieu mah sanes di ditu ya mah di ditu. Jadi di ditu mah sabaris kitu pinuh, Bu. Sami cenah. Pak, saya jadwal taraweh itu full. Subhanallah begitunya. Full. Jadi jauh-jauh hari, 2 bulan satacan Ramadan, 1 bulan satacan Ramadan, terus anu nelponan. Terus simpurin tanginas teuing gitu kan. Terus nelponan deui naroskeun jadwal taraweh, sing saepeun cenah usah gitu kan. Ari saur simpurin nya sok emang enggak di jadwal mah. Tapi kan tengah yakinkeun saur simpurin teh nah jugi henteu waktu naon namanya teh usia teh kan gitu. Sok emang enggak di jadwal mah, insyaallah gitu. Termasuk Idul Fitri atau si charter Idul Fitri. Ya mangas kan gitu kan. Idul Adha di dieu kan gitu kan. Harus simpurin ya coke tulis gitu kan. Tapi kan terang gitu. Nah, adu giatan apa henteu? Ya silakan tulis aja gitu. Lebih dahulu, saya tidak tahu kan gitu. Wallahu a'lam. Ya insyaallah gitu. Sampai charter heula mah kan gitu kan. Nah itu. Nah, jadi imam mah katinggal eta teh pasang surut jamaah teh pas tarawih teh mah. Anu katinggal naon ge atuh. Pasang surut jamaah eta pas tarawih.
Nah, hari jamaah mah kan bisa tuduh, hari menjadi imam atau bisa mah gitu. Itu tiasa huay acan jadi imam mah gitu. Katingal eta teh pasang surut teh. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mudah-mudahan bukan kita yang seperti itu teh gitu. Jadi mudah-mudahan bukan kita. Karena target kita itu karena gini Pak, banyak orang yang tujuan Ramadan hanya dunia gitu. Tujuan Ramadan teh. Jadi dunia tujuanna. Ada aya orientasi untuk ibadah teh. Wajar kalau misalkan semangat hanya seperti itu. Tah hari urang mah sanes eta targetna gitu. Hari dunia mah keun we dangke kasampeur. Tujuan urang mah yaitu akhiratna. Bagaimana caranya kita mempertahankan diri di awal dugikeun ke akhir sampai kita mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan gitu. Berupa kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan itu. Makanya Rasul ngawanti-wanti siga kieu. Rogima anfu rojulin. Nah, bahasa Arabnya seperti itu. Artinya, rogima anfu rojulin itu jadi jalmi anu titotog irungna heula. Titotog atau naon? Disungkruk. Disusuk. Disungkruk. Nah. Jadi jalmi anu tisungkruk irungna heula kan gitu. Nah, maksana itu peribahasa dina bahasa Arab hartosna yaitu orang yang paling rugi. Jadi diibaratkeun sakitu kitu ku Rasul teh. Jadi orang yang paling rugi, rogima anfurojulin, idza dakhala Ramadan, masuk pada bulan Ramadan, suman salaho. Kemudian Ramadan berlalu begitu saja. Tos beres we ka akhir Ramadan teh. Tapi kata Rasul, qabla an yughfarolahu, manehna teu acan dihapunten dosa-dosana. Jadi tak aya hasilnya teh gitu. Kayaknya coba di kita, budaya-budaya yang ada di kita seperti perayaan-perayaan Idul Fitri, ya kita perlu berbahagia memang. Cuman terkadang perayaan-perayaan itu menjadi melupakan kekhawatiran kita. Amalan-amalan selama Ramadan urang teh ditamping teu kan gitu. Ucapan yang selama ini kita ucapkan, Bu, nah, kan sudah mulainya ayeuna mah hampir merata umat Islam itu mengucapkan kepada sesama muslim ketika Ramadan itu taqabbalallah. Karena itu sunnahna. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Tos tak kada diteraskeun deui ka dituna. Jadi sampai taqabbalallahu minna wa minkum. Upami Bapak badai tambihan siamana wa siamakum berarti teu kaci. Da kusabab amalan dina Ramadan sanes saum hungkul. Kada diteruskeun tarawehana wa tarawehakum. Zakatuna zakatukum. Dan teruskan kadituna naon deui sok kan gitu. Nah, maka dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu sudah mencakup semua. Jadi ucapan itu, Pak, yang biasa dilaksanakan oleh para sahabat kepada umat muslim yang lain itu menjadi pengingat di akhir Ramadan. Teh ulah poho kana amalan anu tos diamalkeun salami Ramadan. Nah, kekhawatiran. Tapi urang makan tos Ramadan teh asli we poho kan gitu. Teu sieun deui. Nah, da fokus kanu kupat. Kanu kakaren kan gitu. Jadi ucapan taqabbalallah itu bukan lagi ucapan doa kan kanggo urang. Seperti mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, tos we kitu. Padahal ternyata ucapan taqabbalallah itu merupakan ucapan yang luar biasa, mengingatkan kembali kekhawatiran kita selama Ramadan sieun teu ditampi. Makanya kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan amal kalian gitu eta teh. Hartosna teh taqabbalallahu minna wa minkum teh. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai rata umat Islam mengucapkan itu. Karena itulah yang harusnya menjadi ucapan kita ketika Idul Fitri. Dan Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum itu diucapkan ketika hari rayanya. Ieu mah 2 poe acan Idul Fitri jol tos jebar we poster teh gitu kan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tacan di Idul Fitri tos langsung disebarkan. Heula sabar heula. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu ucapan ketika hari raya Idul Fitri di akhir Ramadan baru mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tah itu teh doa antara kita kekhawatiran amalan-amalan Ramadan. Makanya Rasul menyebutkan rugi pisan mata orang-orang yang ketika masuk Ramadan tapi ketika di akhir Ramadan teu dihapunten dosa-dosana.
Ngan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, sudah begitu hukum. Rugi atau kan gitu. Makanya perlunya kita persiapan dari sekarang. Komo ibu-ibu jeung bapak-bapak anu paseueur pesenan ti ayeuna keneh atuh. Halo, kue kering. Itu kan ada teh. Waduh, ke Ramadan teh atuh ngaduk. Gitu. Ngadonan teh atuh nya sistik deui kan gitu. So, gara ngademalan sistik. Karena teu persiapan, capek. Ah, dipuh kieu geuningannya gitu kan. Ngadonan teh rek buka kan gitu. Awas hati-hati. Jadi persiapan dari sekarang untuk membiasakan diri kan gitu. Nah makanya menggapai fadilah Sya'ban sesuai sunnah di mana yang diinformasikan oleh Siti Aisyah. Rasul meningkatkan ibadah saumnya di bulan Sya'ban itu. Yang kita laksanakan saum yang mana? Yang sudah ditentukan yaitu saum-saum sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu 3 hari setiap bulan atau Senin Kamis atau saum Daud, silah. Jadi sakedik pisan Bu kesempatan ibu dan bapak untuk mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini tanggal 14. Jadi tidak ada saum yang lain kecuali saum-saum itu gitu. Di bulan Sya'ban teh. Nah, kemudian coba kita lihat juga hadis yang selanjutnya. Hadis riwayat Bukhari. Lam yakuni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu sahron aktsara min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasa saum pada 1 bulan yang lebih banyak kecuali dari bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu, karena beliau saum pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Nah, kalau Bapak Ibu maca hadis ieu hiji pasti salah paham nanti. Oh, geuningan ongko teu aya di bulan yang lain Rasul saum sepenuhnya. Ya geuningan aya hadisna di bulan Sya'ban sepenuhnya. Nah, hadis ini dijelaskan hadis selanjutnya. Hadis riwayat Muslim. Kana yasumu Sya'bana kullahu, maksud Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban saum sepenuhnya adalah kana yasumu Sya'bana ila qalilan. Beliau saum pada bulan Sya'ban kecuali sedikit hari saja gitu. Yang tidak saum. Cobi, Pak, Bu, begini. Rasul kata Siti Aisyah saum di bulan Sya'ban itu hampir sepenuhnya. Hampir. Yang tidak saum itu hanya sedikit. Mungkinkah Rasul hanya saum Daud saja? Sigana mah henteu gitu. Karena kalau saum Daud itu makan pertengahan jumlah nage. Yang saum 15 hari tidak saum 15 hari, berarti masih banyak kan gitu. Tidak saumnya. Tar Rasul mah sedikit kata Siti Aisyah teh. Jadi kemungkinan Rasul diambil saum Daud Senin Kamis. Itu termasuk ayam maulid sigana teh begitu. Makanya banyak diambil. Tapi ketika ibu melaksanakan saum Daud wayahna teu tiasa dirapel. Begini. Ibu misal besok saum Daud. Niat nate gitu kan. Selasa buka. Rabu saum. Kami saum teu saum. Wayahna. Enggak usah cenah bade Senin Kamis teu biasa karena ibu sedang saum Daud karena saum Daud itu pelaksanaannya selang gitu. Jadi kali itu langsung gitu kan ke Jumat. Nah, jadi untuk kita mah ya sepertinya cukup untuk saum Daud mah kan gitu. Karena di dalam hadis itu Rasul mengatakan la saumu fauqa saumi Daud. Jadi tidak ada saum yang paling tinggi, yang paling utama kecuali saum Daud. Jadi kanggo urang mah saum Daud mah tos cekap gitu, Pak. Bapak tos kedah ngimutan di Senin Kamis atau ayam mulbid kan gitu. Sudah cukup gitu kan. Ku saum Daud oge gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pelaksanaannya Senin Kamis kemungkinan 3 hari setiap bulan masih bisa didapatkan. Tapi kalau saum Daud mah tos tong awak-awak teuing gitu maksudnya. Pasikeun we ka batur Senin Kamis mah gitu, Bu. Itu Bapak Ibu mah tos we upami saum Daud mah kan gitu. Saum Daud we. Karena itu saum yang sudah paling utama gitu. So, kita Bapak Ibu bade nyanak nu mana ayeuna? Halo. Sih, manya teuing mau ya persiapan. So, nu mana? Itu, kan agenda botra mah kedei botra mah. Itu.
Tiasa ketang botram pas bukberkeun we gitu. Botramna. Tong siang botramna. Nah, seperti itu. Jadi silakan untuk meningkatkan kita bersama-sama lebar, Pak. Pada iraha deui untuk melatih dirina kan gitu. Ya, saya sering menyampaikan setiap tahun itu kepada bapak-bapak. Nah, karena ibu-ibu mah baru bertemu kurang dari 1 tahun kan gitu. Hari bapak-bapak mah sudah beberapa kali Ramadan. Saya sering menyampaikan ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, dulu persiapan ruhani. Kenapa ruh kita harus dipersiapkan? Karena semangat ibadah itu akan terlihat gitu. Ruh nate. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini ibadahnya merasa tidak semangat, mungkin saja karena terlalu banyaknya kotoran di hate. Seueur teuing dosa kan gitu. Makanya perlu dipersiapkan ruhna, dibersihkan heula, apalagi Ramadan kan gitu. Nah, Ramadan kan harus terjaga semangatnya, jangan di awal saja. So, kira. Anu kedua, idadul jasad, persiapan fisik. Kan fisik kita harus sehat, atuh. Melaksanakan saum bukan 1 hari 2 hari, tapi selama 1 bulan full. Bu, fisik silahkan latih. Sok bapak-bapak olahraga, ku fisik silahkan. Dan olahraganya menyesuaikan dengan fisik kita. Tong pedah resep ningali batur olahraga nu berat, atuh nuturkeun gitu. Jadi sesuaikan dengan fisik agar sehat. Anu badminton teruskan badmintonan gitu kan. Oh silahkan, ibu-ibu naon gitu. Cenah Ustaz abi mah jalan-jalan hungkul, kemana ka mall, sok gitu kan. Teruskeun we gitu kan. Ya kan, nu penting mah sehat we ibu-ibu. Nah, nu penting sehat we gitu. Jadi sehat kumaha we carana gitu kan. Untuk fisik gitu, silakan. Nah, bukan hanya olahraga kan. Nah, itu latihan sauna. Ayeuna urang nembe setar, anu nembe setar. Kan kedah kuat fisikna oge ku saung teh gitu. Sok mangga, enjing, siap. Siap atuh. Mun insyaallah keneh wae. Siap atuh. So, geura. So, dina grup pokoknya mah enjing saung kan gitu. Mohon. Wah, cenah cuk ibu-ibu teh moal abi memberi saum Daud ngan moal mimitina enjing cenah gitu. Rek enjing kan. Itu sok engal gitu kan enjing da bade iraha deui kurang manfaatkeun sok ngagrup emutan gitu kan kita menyemangati ya sasarangan dari nyalira mah berat Pak kan gitu sok sasarangan supaya kita melaksanakan ibadahnya berbarengan juga kan gitu jadi nu saum teu ibu hungkul sok silakan tapi hari ibu nu tos biasa mah bapak nu tos biasa mah tenang we teu dibaturan ku batur oge gitu kan tidak peduli gitu coba masing-masing nah tapi untuk mengawali sok saling menyemangati besok saum kan gitu kan saum Senin Kamis persiapan Ramadan kemudian yang ketiga idadul mah persiapan harta untuk apa zakat fitrah eta nu utama karena itu wajib Bapak Ibu tuang beas sangu beasna nu sabaraha hargana nu 15.000 misal. Nah ketika zakat tong turun. Hari tuang nu 15.000 zakat nu 13 cik atuh. Bahkan milarian nu raskin deui kan gitu. Kumaha ya teh? Mbak, Bu, kalau ibu biasa setiap hari makan beras atau nasina berasna harga 0,15, itu teh minimal di keluarga teh eta kan gitu. Ustaz kenakan hari pemerintah sok netepkeun teh nu 14. Kenapa bisa pemerintah setempat menetapkan yang 14? Itu mah karena banyaknya anu dibeli teh 14, maka umumnya ditetapkan eta. Tapi upami ibu yang sudah biasanya 15, tong jadi turun. Pedah nuturkeun informasi itu henteu. Malah harusnya meningkat. Anu biasa 15 cik atuh rada naik saeutik mah. Jadi sabaraha? 15,5. Tong atuh. Jadi nu sabaraha? Nu paling mahal sabaraha? 16. Tuh, ini yang jauh atuh. Nya. Nah, makanya di sini perlunya kita idadul mah. Jadi idadul mah persiapan harta kurang tos dialokasikeun heula. Untuk yang wajib kita hoyong nu maksimal tah kan gitu kurang teh. Tos disiapkeun dari jauh-jauh hari. Jadi satahun sakali atuh isin. Ari acup pamahal-mahal gitu. Halo. Kan gitu. Ibu teh kan tahun kali meser mukana teh 500.000 atuh. Nepikeun ka hargana oge teh dicoplok-coplokkeun acan. Kuno soalnya teh ambeun 500.000 kan gitu.
Jatuhlah gitu kan. Manya acuk nu 500.000 ari zakat. Isi 15. Jadi harusnya yang wajib terlebih dahulu yang kita utamakan. So kira ku ibu dialokasikan dia enak kene. Kalau tidak persiapan, artos pos ka mana wae eta teh. Tidak jelas kan gitu. Jadi kita persiapan dari sekarang. Mana alokasikan kanggo zakat wajib, mana kanggo setiap hari sodako infakna kan gitu. Silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin. Jadi orang mau orientasinya ibadah heula we kan gitu. Karena dunia mah kede kan gitu. Ke di akhir get aya gitu kan. Bakal insya Allah. Jadi makanya banyak orang yang Ramadan stres, stres Ramadan kayak kan gitu. Mikiran baju kan gitu. Jadi kerek di awal Ramadan terus mikiran akhir kan gitu. Aduh, ya kumaha gitu kan. Pamajikan jeung budak kan gitu. Jadi jauh stres. Nah, urusannya dunia. Hari ibadah makan jong-jong kan, bahkan. Orang teh ibadah masuk kan gitu. Nah itu, jadi idat-idat ini yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir, idadul ilmi, persiapan ilmu. Kenapa? Ilmu paling penting juga. Karena ibu bapak tetiasa nyiapkan anu tilu tadi, upami tegado ilmu, nah kan gitu. Sok atuh yakin, bapak ibu tos sabaraha pertemuan sareng abi, sareng ustad cucu Algipari, kan gitu. Setahun tah, ilmu teh atuh di dieu teh yakin tah bapak ibu teh atuh. Di dieu teh gitu. Mundel atuh di dieu teh, kan gitu. Sigana pamit bedel teh buru dulu eta ilmu teh kan gitu. Sok. Gitu. Hari barho mah mending Bu gitu kan. Daripada khobar kan gitu. Barho mah bubar poho imah khobar kan gitu. Can bubar geus poho kan gitu. Aduh, hari barho mah mending gitu. So kira cobi yakinlah Bapak Ibu mah satahun eta milarian ilmu di dieu teh atuh. An ilmu hungkul eta teh. Tidak bisa menyiapkan yang tiga tadi upami teu gaduh ilmuna. Ngida duru kumaha cara nyiapkeun upami teu gaduh ilmu mah. Entos gaduh bekelna kan? Yaitu pengabobodo kan itu. Dua, idadul jasad, persiapan fisik upami teu gaduh ilmuna kumaha kan gitu. Idadul mal persiapan harta teu gaduh ilmuna pasti orientasina dunia wae kan gitu harta teh. Padahal upami gaduh ilmuna mah akhirat kan gitu. Ibadah. Jadi cocok sesuai porsina ku ilmu kan gitu. Jadi ulah nu disiapkeun teh idadul beuteungi we haban kan gitu. You know idadul beuteungi gitu. Ini persiapan we gitu kan, botram di dieu, botram di ditu kan gitu. Ngajarkeun teh mungahan judulna teh Pak. Aduh kumaha teh. So gara yakin eta teh gitu. Gitu RT teh atuh sibuk we eta jadwal saminggu gitu kan. Ngaliwat tuh. Aduh, kumaha ya teh. Nya sok teh nah naon we, tapi ulah dijadwal nuju saumna urang karena itu untuk latihan kita kan gitu. Silahkan saja. Nah itu Pak, jadi menggapai fadilah Sa'ban sesuai sunnah. Nah, yang saya ketahui berkaitan dengan amalan di bulan Sa'ban yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan informasinya Siti Aisyah, saum Rasul adalah saum yang dimana sudah dilaksanakan seperti biasanya. Tapi di bulan Sa'ban itu lebih meningkat Pak gitu. Jadi saum Senin Kamis, saum Daud, dan 3 hari setiap bulan. Termasuk sholat tahajud dan sholat duha. Itu yang sunnah-sunnah jelas yang harus kita laksanakan. Nah kemudian di sini saya cantumkan berkaitan dengan hadis doif dan maudhu seputar nisfu Sa'ban. Saya disclaimer dulu Pak, Bu ya. Nah mungkin Bapak Ibu dengan saya ada perbedaan. Itu silahkan saja. Apa yang nanti saya sampaikan, ketika ada perbedaan, tidak perlu menjadi satu permasalahan. Apalagi menjadi omongan-omongan yang tidak baik. Kalaupun ternyata ada, silakan selesaikan di sini. Dan tanyakan, agar ketika pulang tidak menjadi bahan hal yang tidak sesuai. Nah, akan saya sampaikan yang saya ketahui dan saya teliti beserta guru-guru saya. Berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Sa'ban yang marak dilaksanakan banyak oleh umat muslim. Itu silahkan. Mungkin termasuk Bapak Ibu sendiri yang mengamalkannya. Ketika ada perbedaan, itu menjadi satu hal yang memang lumrah. Kalaupun ternyata Bapak Ibu berbeda dengan saya, apa yang saya sampaikan, jadikanlah ziyadatul ilmi, tambahan ilmu Bapak Ibu, sekiranya kalau Bapak Ibu belum tahu.
dan tinggal nanti perbandingkan. Atau Bapak Ibu juga bisa ketika Bapak Ibu mengamalkan yang biasa dilaksanakan, bisa jadi Bapak Ibu pun belum menemukan apa yang biasa diamalkan. Berarti tugas Bapak Ibu harus mencari agar amalan yang kita laksanakan itu tetap terjaga kesesuaiannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis-hadis doif dan maudu seputar nisfu Sya'ban. Berarti kan besoknya. Nah, yang terkenal di kita sholat nisfu Sya'ban naon? Sholat tasbih. Nah, kinten-kinten Bapak Ibu sendiri yang mengamalkan sholat tasbih pernah tidak menemukan hadis berkaitan dengan sholat tasbih itu? Ketika mengamalkannya. Atau belum mencari? Nah, kalau belum mencari, silakan nanti bisa dicari. Ya, jadi cari Bapak Ibu berkaitan dengan sholat tasbih di waktu nisfu Sya'ban. Termasuk prakteknya seperti apa? Dan nanti akan saya sampaikan di hadis-hadis yang saya temukan ini berkaitan dengan amalan nisfu Sya'ban yang banyak dan berupa-rupa amalannya. Gitu. Tapi ternyata semua hadisnya tidak terlepas dari kedoifan dan maudhu, palsu. Coba kita lihat. Yang pertama yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana," apabila tiba malam pertengahan pada bulan Sya'ban, fakumu, maka anjurannya berdirilah untuk melaksanakan sholat lailaha, pada malamnya, pada malam nisfu Sya'ban. Wasumu, dan saumlah naharoha, pada siangnya. Nah, Bapak Ibu waktu nisfu Sya'ban kieu henteu praktekna. Malam sholat, siangna saum, gitu henteu? Atau sholat tasbih hungkul. Nah, mangga dipilarian di mana? Karena yang saya temukan, pengamalan nisfu Sya'ban di dalam hadis yang tercantum itu malamnya sholat, siangnya ada anjuran saum. Dan itu hanya satu hari. Nah, kemudian coba kita lihat. Apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam hadis ini ya Bu ya? Hadis yang tersebar ini. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu ketika matahari terbenam ke langit dunia. Fayaqulu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala min mustaghfirin li fa'aghfirolahu, adakah orang yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ala mustarzikun fa'arzuqahu, adakah orang yang meminta rizki, maka aku akan memberinya rezeki. Ala mubtalan fa'u'afiyahu, adakah orang yang mendapatkan cobaan, maka aku akan menyembuhkannya. Ala qadha, adakah yang begini, adakah yang begini, maka Allah bakal dicari orang yang meminta pada malam itu, ya, dan itu akan diijabah. Itu Bu. Kabita. Hadisnya menginformasikan seperti itu. Sampai kapan? Hatta tatlu al-fajri, hingga terbit fajar. Jadi upami Bapak Ibu wengina sholat teu bobo, nah gitu kan, terus nyuhunkeun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit fajar, sholat subuh heula kan gitu. Misal gitu kan, misal untuk mempraktekkan hadis ini, tapi keheulaan tong langsung dipraktekkan gitu. Jadi hadis ini adalah salah satu hadis yang tersebar di umat Islam berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Prakteknya adalah ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang biasa melaksanakan nisfu Sya'ban belum tahu merenya hadisnya. Itu kan hadis ini berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Nah, apa namanya? Kebaikannya adalah akan diijabah. Itu dina hadis nate. Tapi ternyata setelah diteliti, Pak, berkaitan dengan hadis ini, kata Imam Al-Iraqi, hadis ini batil dan sanadnya doif. Di dalam takhrij ahadis Ihya Ulumuddin, jilid kedua halaman 130. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani, hadis tersebut doif.
lemah. Di dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah halaman 26. Kata Syekh Al-Albani, maudu, palsu hadisnya. Karena semua jalur periwayatannya berpusat pada seorang rawi yang namanya Ibrahim Abu Sabroh. Nama aslinya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abu Sabroh bin Abu Rohm. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Ma'in mengatakan dia memalsukan hadis. Demikian pula dinyatakan oleh Ibnu Adi. Lihat di dalam kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal halaman jilid 33 halaman 102 sampai 107. Ternyata hadisnya doif, bahkan maudu menurut para ulama. Pada akhirnya bisa diamalkan? Tidak bisa. Satu. Dua. Nah, wayahna ieu mah yeuh mengkajina rada ieu. Rada non? Nohon, gitu. Jadi di sini kita sampaikan berkaitan bagaimana para ulama menjaga kita untuk kehati-hatian dalam mengamalkan satu amalan. Jadi mengamalkan satu amalan bukan karena ramainya, tapi karena benar atau tidaknya. Itu yang menjadi ukuran untuk kita. Nah, Bapak Ibu silahkan mau setuju atau tidak, sepakat atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan berkaitan dengan ilmu, dan itu akan kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Yang saya temukan dan saya coba untuk meneliti hadisnya bersama guru-guru. Ternyata begitu luar biasa. Para ulama menjaga kehati-hatian kita untuk mengamalkan satu amalan. Kemudian hadis yang kedua, kita langsung saja terjemahnya, kurang ngebut karena waktosna terus bisa. Dua, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, barang siapa yang sholat 100 rakaat, 100 rakaat pada malam nisfu Sa'ban. Hari ibu kumaha sholatna pas nisfu Sa'ban? 2 rakaat. Kakek gimana 2 rakaat? Mangga pilarian, temennya gitu. Jadi tugas-tugas ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengamalkan, silahkan. Gitu. Jadi kita hasil mencari ilmu, kecerdasan, gitu kan? Kecerdasan pemahaman ibu, hasil milarian ilmu, wayahna kedah dianggo. Jadi ulah kieu saur gurunya nya kan gitu. Saur simkuring kitu nya henteu. Tapi Bapak Ibu sudah mulai mencari, meneliti apakah benar atau tidak anu salami ieu kurang diamalkan dan tidak diamalkan. Begitu. Nah, berarti itu hasil tolabul ilmi. Ya banyak. Jadi kalau ketika Ustadz ada salah, ya wayahna Bapak Ibu oge kedah siap untuk mengoreksi diri, termasuk mengoreksi Ustadz. Jadi bukan berarti kepastian Ustadz itu benar gitu. Nah, disitulah hasil bahwa kita mencari ilmu. Jadi mencari ilmu dari hasil kecerdasan Bapak Ibu semua, bukan hanya sebatas ungguk-ungguk nyanya gitu. Itu. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Da Bapak Ibu milarian ilmu itu hoyong pinter, hoyong cerdas, hoyong ngartos. Kan begitu. Itu tujuan kita kan? Begitu. Makanya apa yang kita amalkan selama ini coba untuk mencari, meneliti. Sudah benar? Sudah bisa dipertanggungjawabkan ataukah ternyata bagaimana gitu kan? Begitu. Kalau memang ternyata ada yang susah untuk dipahami, maka silahkan fas'alu ahla dzikri. Ditanyakanlah kepada ahlinya. Gitu, Pak. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, ini menjelaskan kaitan dengan pengamalan cara prakteknya. Jadi cara prakteknya, sholat pada malam nisfu Sa'ban itu adalah 100 kali. 100 rakaat. Dengan cara 2 rakaat berarti sabaraha kali salam? 50 kali salam. Dan apa yang harus dibaca di dalam rakaat itu? Fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab. Yang pertama, setiap rakaat itu adalah Al-Fatihah. Dan yang kedua yang dibacanya adalah Al-Ikhlas. Berapa kali Al-Ikhlasnya? Asyro marrotin 10 kali, Bu. Jadi setiap rakaat Al-Ikhlasnya 10 kali. Berarti dina 100 rakaat jadi sakit. Enteng? Enteng atuh. Ibu bapak kan apal Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas apa? Apal. Gitu. Nah, silahkan.
Itu prakteknya di dalam hadis yang kedua. Coba kita lihat apa ganjaran yang akan didapatkan. Waqala, Rasul bersabda kepada Ali, "Ya Aliyu, ma min abdin yusolli hadhihi sholawat illa qadallahu azza wa jalla lahu kulla hajatin talabaha tilkal laila." Maka di dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa dari hambaku melaksanakan sholat-sholat ini, kecuali Allah akan menunaikan baginya seluruh keperluan yang ia minta pada malam itu. Tuh, naon disuhunkeun ku ibu sok, sareng ku bapak. Pada malam itu pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin menurut hadis ieu. Tapi praktekna kumaha tadi teh? 100 rakaat, tiap rakaatna Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 10 kali. Nah, hadisnya hadis riwayat Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Maudu'at, tos ditempatkeun oge dina kitab Maudu. Hadis palsu jilid kedua halaman 127. Kemudian Imam As-Sayuti di dalam kitab Lailul Masnu'ah fi Ahadisil Maudu'ah jilid kedua halaman 57. Pak, setelah diteliti, pada sanad hadis ini terdapat rawi bernama Lais bin Abu Sulaim. Ia seorang rawi hidup pada masa Khalifah Yazid dan termasuk kepada tobaqot sigor tabi'in atau generasi tabi'in junior. Wafat pada tahun 143 Hijriah. Di samping itu, ia juga tercatat sebagai orang yang ahli ibadah. Ibadah nama luar biasa, ahli ibadah. Namun dalam hal periwayatan hadis padanya terdapat beberapa kelemahan. Jangan gitu Pak. Jadi ulama hadis mah apiknya luar biasa. Ketika ada seorang rawi dinilai ada beberapa kecacatan, kelemahan, itu hadisna teh henteu langsung diterima dan dinilai baik. Kan di urang mah gampang. Nalika bapak ibu ninggal ustad, cek ustad teh, "Bu, lamun hayang beunghar sujud 10 kali sok geura." Kan jo langsung we dipraktekeun kan gitu. Misal, "Ibu nuju naon cenah?" "Ieu mah beunghar," begitu. Tak sujud 10 kali, cek saha? Gitu, cek ustad ikam cenah gitu. Nah, ustad teh ninakan gitu, udah soleh cenah ustad mah kan gitu kan itu. Biasana teh jo langsung we. Melihat karena seperti itu, tiba-tiba langsung menerima. Padahal ternyata perintah itu tidak ada kan gitu. Sama sekali. Karena ibu menilai orang, begitu. Nah, ahli hadis ketika melihat ada seorang rawi, ahli ibadah nama ahli. Cuman ketika ada kecacatan dalam periwayatan, itu apikna gitu kan. Luar biasa nah, ahli hadis teh. Apa kecacatannya? Apa kelemahannya? Di antara lain ikhtilat pikun. Yaten upami perawi tos pikun eta hadisna teh doif. Urang mah can pikun wae geus. Gitu. Can pikun wae geus pohoan. Eta lamun urang ngariwayatkeun hadis, cing kumaha hadis teh? Sigana mah. Biasa ditolak wae eta mah gitu. Banyak ngariwayatkeun hadis sigana mah gitu. Nah, jadi ikhtilat tospikun. Kemudian memaklubkan, menukarkan sanad. Ngagentos-gentoskeun sanad. Dugikeun ka pendaknya siga kitu ulama hadis luar biasa. Kemudian memarfukan yang mursal. Hadis yang terputus sanadna sok disebatkeun teh langsung ka Rasul. Nah, gitu. Padahal tidak sampai ke Rasul. Nah, ini wayahna Bapak Ibunya. Tong ngiceup, tong ngarenghap ieu mah ya gitu. Berkaitan dengan penilaian hadis seperti ini. Tanya namanya ngaji, kan gitu. Namanya karasa kan, kieu geuningan liurnya gitu. Ajarkeun kumaha ulama-ulama itu berkaitan dengan meneliti hadis kan gitu. Pak, ingin mencari satu nama saja itu tidak cukup 1 jam, Pak. Hoyong milarianami, urang mah alhamdulillah kitabna tos aya. Ada kitab yang kumpulannya nama-nama perawi. Di antaranya Tahdhibul Kamal. Itu sekitar belasan jilid. Eta teh nami hungkul, nami jalmi hungkul, Bu. Untuk mencari rawi eta teh kuat atau napi henteu.
tos aya, tapi ulama hadis dulu milariana teh henteu kitu, tapi langsung mencari ke setiap negara. Saha prawina teh? Aduh, urang mah tinggal nampi hungkul kan gitu. Nah, kemudian Yahya bin Ma'in dan Imam An-Nasai mengatakan ternyata ia doif. Pada kesempatan lain, Ibnu Ma'in berkata, ia lebih doif dari Atha bin As-Saib. Ja'far bin Aban Al-Hafidh bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang Lais bin Abu Sulaim. Ia menjawab, hadisnya doif sekali dan banyak salah. Lihat Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syi'arul Alamin An-Nubala, jilid kelima halaman 179 sampai 184. Ibnu Hibban di dalam kitab Al-Majruhin, jilid kedua halaman 231 sampai 232. Imam Az-Zahabi di dalam kitab Mizanul I'tidal, jilid ketiga halaman 420. Gitu tah. Mangga eta mah Bapak Ibu nu gaduh kitabna buka deui we bilih teu percanten gitu. Halo, araya ieu teh. Udah mengkhawatirkan kieu teh nya. Gitu. Padahal teu meneliti ieu teh gitu. Mengadugikeun unggul. Nah, ternyata hadis yang kedua pun doif. Bahkan maudu palsu. Berarti biasa diamalkan teu tiasa. Tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian nukatilu kebut cobibu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam nisfu Sya'ban bangun dan sholat 14 rakaat. Tuhnya. Tadi sabaraha? 100. Ayeuna 14. Nah, Bu, ciri hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu itu ketika membahas satu amalan itu biasa nate sok benten gitu, berubah-ubah, bahkan termasuk ganjaran naoge tidak masuk akal. Nah, coba lihat 14 rakaat. Kemudian setelah selesai beliau duduk dan membaca Al-Fatihah 14 kali, membaca Qul huwallahu ahad 14 kali, surat Al-Falaq 14 kali, surah Anas 14 kali, dan beliau membaca ayat kursi 1 kali. Apa ganjarannya akan didapatkan bagi mereka yang mengamalkan seperti ini? Menurut hadis ini, maka tatkala beliau selesai dari sholatnya, aku bertanya, kata Ali, tentang apa yang aku lihat dari perbuatannya. Rasul menjawab, barang siapa yang melakukan apa yang kamu lihat tadi, maka baginya seperti telah melakukan 20 kali haji mabrur. Dan seperti saum 20 tahun yang akan datang. Tuh, ya, Bu. Luar biasa. Kabita henteu, Pak? Kabita. Jadi 14 rakaat atos eta calik Al-Fatihah 14, Al-Ikhlas 14, Al-Falaq 14, Anas 14. Itu terus ayat kursi sakali. Maka Bapak ku ngamalkeun carana siga kitu tos haji 20 kali mabrur. Gitu. Maka disebut haji naoge sanes haji deui gitu kan. Haji 20 kali. Gitu. Haji mabrur 20 kali. Saumna Bapak masih kene gaduh kuota 20 tahunan. Itu. Ya kan 20 tahunan. Nah, kemudian dan jika di pagi hari itu dalam keadaan saum siangnya, maka itu saumnya seperti 60 tahun yang telah lalu dan 60 tahun yang akan datang. Wah. Banyak. Luar biasa. Kabita. Bade teu kabita kumaha? Simpel amalana, tapi pahalana begitu luar biasa. Tapi saatosna diteliti, hadisna doif. Bahkan maudhu, palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi, hadis ini maudhu, palsu, dan pada sananya terdapat kegelapan. Pada sananya terdapat seorang rawi yang sering membuat hadis palsu yang bernama Muhammad bin Muhajir. Ahmad bin Hambal mengatakan ia itu suka memalsukan hadis tuh gitu.
Ternyata hadisnya palsu. Biasa diamalkan? Biasa. Begitu. Dan yang selanjutnya pun sama. Hadis berkaitan dengan hadis nisfu Sya'ban. Dan saya hanya mencantumkan 4. Dan hadis berkaitan nisfu Sya'ban itu banyak sekali. Tapi untuk dicantumkan sadayana kecekap 5 lembar. Untuk mencantumkan hadis maudhu tentang nisfu Sya'ban. Kemudian, dan perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang menerangkan ibadah sholat, doa-doa, dan keutamaan-keutamaan yang berkenan dengan nisfu Sya'ban itu masih banyak lagi. Dan keseluruhannya hadis-hadis tersebut dhaif, bahkan palsu. Kemudian komentar para ulama tentang ibadah nisfu Sya'ban. 1. Muhammad Abdus Salam mengatakan, sholat 6 rakaat pada malam nisfu Sya'ban dengan niat untuk menghilangkan bala, memanjangkan umur, dan mengharap kekayaan dengan membaca surah Yasin dan doa diantaranya adalah tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut itu diada-adakan dalam agama dan bertentangan dengan sunnah Sayyidul Mursalin, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Pensyarah Al-Ihya mengatakan, sholat ini termasuk masyhur, terkenal di kalangan umat Islam pada kitab-kitab terkemudian dari ulama sufi. Dan aku tidak melihat satu sanad pun yang sahih dari sunnah, baik sholat ataupun berdoa pada malam itu, kecuali amalan para syekh. 3. An-Nazm Al-Ghaiti mengatakan tentang menghidupkan upacara ibadah-ibadah pada malam nisfu Sya'ban dengan berjamaah itu diingkari oleh kebanyakan ahli Hijaz diantaranya atau Ibnu Abu Mulaika, para ahli fikih Madinah, dan sahabat Malik. Mereka mengatakan bahwa hal itu seluruhnya bid'ah. Dan tidak ada satupun dalil tentang sholat itu baik dari Nabi ataupun para sahabat. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya temukan berkaitan dengan amalan nisfu Sya'ban. Mungkin pasti Bapak Ibu berbeda dengan saya. Itu silahkan dikembalikan lagi ke masing-masing. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, "Ari Ustaz ngamalkeun teu?" Sudah jelas saya tidak pernah mengamalkan amalan pada nisfu Sya'ban. Karena yang saya ketahui setelah meneliti berkaitan dengan hadis-hadis nisfu Sya'ban, ternyata bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun ternyata ada perasaan, aduh nahanya, nah silahkan, itu kembali lagi kepada Bapak Ibu. Saya sudah disclaimer tadi, tinggal Bapak Ibu mencari apa yang Bapak Ibu selama ini amalkan, benarkah ada, benarkah sudah bisa dipertanggungjawabkan, ataukah tidak. Jadi yang saya temukan dari hadis-hadis ini, nah tinggal amalan-amalan benten deh. Termasuk sareng naon anu ku Bapak Ibu mungkin selama ini diamalkan, benten kan sareng hadis-hadis ieu? Benten. Ya teu mana kan gitu. Seperti itu. Nah, jadi saya pribadi menyimpulkan, adakah amalan khusus di bulan Sya'ban? Tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban, hanya saja Rasul memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Tapi solusi saya seperti ini, Bu, Pak. Daripada urang teh ngamalkeun amalan yang banyak dipertentangkan, apalagi menjadi keraguan-raguan untuk kita, sudah amalkan saja yang sudah jelas. 1, ibu saum sunnahna tingkatkan Senin Kamisna, saum Daud atau 3 hari setiap bulan, kemudian tahajud itu, dan sholat duha jangan sampai ditinggalkan. Itu yang sudah jelas menjadi sunnah. Nah, di bulan Sya'ban tinggal dimaksimalkan. Supados naon, ibu tahajud dipersiapkan dari hari-hari biasanya, engke taraweh jadi tidak ada tantangan. Kenapa? Karena yang tahajud mah ibu gugahna oge jam 3. Taraweh mah bada isya. Jadi anu biasa tahajud mah moal aya istilahna tiap rakaat heuai jeung heuai. Moal.
Karena yang sudah tahajud mah sudah terbiasa. Taraweh itu tidak menjadi tantangan. Dan saya saran untuk DKM, tong dicantumkan atau ditempel jadwal imamna. By way antek. Halo, meh teu dipilihan. Gitu. Karena taraweh bukan karena siapa yang menjadi imam, tapi kita tujuannya karena Allah. Tapi kalau misalkan ternyata Ustadz, ini pun tanya, menurut penilaian jamaah ada imam yang menurut saya tidak termasuk kategori untuk menjadi imam, maka silahkan itu menjadi pilihan Bapak Ibu.